Hai guys, so it's Zada. Buat kalian yang belum tahu, gue ini orang Indonesia yang sekarang lagi tinggal di Perth di Australia. Umur gue 20 tahun, still so young. Jadi gue bikin video ini untuk menjawab pertanyaan kalian dan realita yang sebenarnya terjadi di Australia. BTW gue tinggal di Perth, gue tinggal di dekat Fremantle, which is tempat-tempat nongkrong orang-orang di Perth. But yeah guys, don't forget to like, subscribe, and maybe you guys can ask me things from my Instagram. This is my Instagram. So yeah. Oke guys, sekarang real talk yang lagi rame banget di mana-mana. Gue ngeliat ini seliweran di IG, di Instagram. Gaji tukang cuci piring di Australia sampai 80 juta. Oke, kita ngomong real talk, nggak ada yang gue lebih-lebihin, nggak ada yang gue kurang-kurangin. Semuanya gue akan jawab jujur. Pertama, gue kerja apa di sini di Perth? Gue kerja jadi tukang cuci piring juga. Gue bantu-bantu di kitchen, gue cleaning di kitchen dan lain-lain. Oke, jadi talk about reality. Yang pertama, jadi tukang cuci piring dapat 80 juta di Australia. Pertanyaan pertama, kalian kerja di mana? Yang kedua, gaji kalian per jam itu berapa? Yang ketiga, satu minggu kalian kerja berapa puluh jam? Oke, jadi kita ngomongin tentang gaji gue di Perth ya. Buat level entry job sendiri ya, buat job-job yang masih level entry itu di sini UMR-nya yang terakhir kali gue lihat itu $25 per jam, jadi sekitar 250.000 ya. Gaji gue sendiri $31, sekitar 310.000 ya. Dan di sini disclaimer, perusahaan-perusahaan itu jarang banget nge-hire full time, karena kalau full time itu kalian harus lebih ngeluarin duit lebih banyak, karena kalian ngasih staff bonus, tunjangan, terus kayak hari libur dan lain-lain. Jadi mereka di sini tuh hire casual. Gue nggak bilang semua, tapi kebanyakan perusahaan itu hire orang casual. Gue itu kerja casual. Jadi seminggu gue bisa kerja 30 jam, 35, 40. Jadi ya kalian kalkulasin aja. Misalnya 35 dikali $31 ya gaji gue sekarang per jam. Itu sekitar 1080 something sebelum pajak. Jadi setelah dipotong pajak, gaji gue itu per minggu bisa 8 juta sampai 9 juta. Jadi kalau misalkan sebulan gue dapet 40 juta sebelum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak ya gue cuma dapet 32, 35 lah realistisnya ya. Nah, yang pertama, kalian kerja di mana? Karena di setiap daerah di Australia itu beda-beda. Kayak misalnya di Perth UMR-nya 25, di Brisbane gajinya UMR-nya bisa lebih gede. Terus juga kalian seminggu dapat berapa puluh jam kerja. Kalau misalnya kita ngomongin realistis dapat 80 juta ya, itu kalian mungkin kalau buat cuma cuci piring ya, kalau kalian nanya cuma jadi cuci piring, itu kalian mungkin realistisnya kalian kerja setiap hari lebih dari 40 jam seminggu. Jadi kayak weekend kalian kerja juga, kerja terus. Balik lagi, karena di sini level entry job itu UMR-nya sekitar 3.000 sampai 4.000 dolar ya, full time. Kalau misalnya kalian ekspektasi kalian cuma cuci piring di Australia dapat 80 juta, itu mungkin kalian harus work kerja lebih banyak waktu, kayak lebih dari 40 jam seminggu, atau kalian punya 2 atau 3 kerjaan. Karena menurut gue agak nggak realistis kalau misalkan kalian cuma kerja jadi cuci piring dan dapat 80 juta di sini. Karena realitanya teman-teman gue yang belajar sekolah kerja di mining
ya mereka dapat sertifikasi dan mereka kerja di tambang, itu minimal gaji mereka $6.000 satu bulan, sekitar 60 juta. Ada temen gue yang kerja jadi boiler maker di tambang, itu dia kaya banget, gajinya 1 jam itu $75, sekitar 750.000, dan dia kerja seminggu itu, jadi sehari dia kerja 12 jam dikali 7, jadi 7 hari nonstop, terus nanti 7 hari dia off. Itu dia sebulan dapat $20.000, sekitar 200 jutaan sebelum pajak. Setelah pajak dia dapat sekitar 120 jutaan, 12.000. Itu realitanya ya guys. Jadi menurut gue, orang yang punya kualifikasi yang gede banget aja kayak kerja di tambang, itu mereka baru bisa dapetin 120 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian ekspektasi kalian cuma kerja jadi cuci piring aja dapat 80 juta, menurut gue agak nggak realistis. Karena gue sendiri sebagai dishwasher, dan di sini level entry job, mau kalian jadi waitress, mau kalian jadi cleaning, itu minimal 3.000 sampai 4.000 ya full time. Jadi kalau misalkan ekspektasi kalian dapat 80 juta kerja di Australia, yang pertama mungkin UMR-nya beda, gaji kalian beda 1 jamnya, atau kalian kerja lebih dari 40 jam, atau punya income dari 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan, kayak gitu guys. So that's the reality. So I think that's all yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Singkatnya, gue masih bisa salah, jadi tolong koreksi gue, tapi gue kasih tahu kalian based on my experience here in Perth. Jadi oke, kalau kalian mau punya any question, pertanyaan lain, realita sebenarnya, kalian bisa DM IG gue di sini. So yeah guys, so yeah, don't forget to like, comment, and subscribe. Maybe I'll see you guys again.